Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan ini pada malam harinya masyarakat muslimin di seluruh dunia berbondong-bondong selepas sholat isya melaksanakan sholat tarawih. Lalu para hadirin, apakah sholat tarawih ini ada dalilnya? Apakah sholat tarawih ini pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW? Dalam hal ini diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah bahwa Rasul SAW sholat fil masjid fa sholat bi salatihin nas, bahwa Rasul SAW pada suatu malam sholat di masjid fa sholat bi salatihin nas, maka orang-orang muslimin, para sahabat mengikuti Rasul SAW. Kemudian summa shalla Rasul SAW fi lailatul tsaniyah, di malam keduanya Rasul SAW sholat lagi di masjid. Summa kathur, dan orang lebih banyak lagi daripada malam pertama. Summa ijtama'u fi tsalitsati warrabi'ati, kemudian para sahabat di malam ketiga dan malam keempat berkumpul lebih banyak lagi dari malam sebelumnya. Tapi falam yakhruj ilaihim Rasulullah, akan tetapi Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat di masjid bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, dalam hadisnya disebutkan, inni khasyitu an tufrada alaikum, saya takut kalau sholat ini akan diwajibkan untuk kalian, karena sifatnya Rasulullah SAW rahmat, penyayang. Takut umatnya nggak sanggup melaksanakan ini kalau diwajibkan bagi mereka. Kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa seorang yang bernama Abdurrahman bin Abdul Qari mengatakan, kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Suatu malam di bulan Ramadan, saya berjalan bersama Sayyidina Umar menuju suatu masjid. Fa idzan nasu awla, dan kami mendapatkan manusia, orang-orang itu sholat terpencar-pencar. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat sama satu kelompok. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, inni ara an ajma'an nas ala qar'in wahid. Saya berpendapat bagaimana kalau orang-orang ini dikumpulkan menjadi satu imam. Fajama'ahum ala, dan kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang bersama satu imam. Kemudian Abdurrahman bin Abdul Qari tersebut mengatakan lagi, fa kharajtu, dan saya keluar lagi bersama Sayyidina Umar fi lailatin ukhra, di malam yang lain, dan kemudian kami mendapatkan orang berkumpul dalam satu imam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dalam suatu ucapan yang menjadi populer, di mana beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan. Nabi mengatakan, ini khasyitu an tufrada alaikum, saya takut diwajibkan sholat ini kepada kalian. Sholat ini menjadi sebuah kewajiban untuk kalian. Yang menjadi pertanyaan, bukankah sholat 5 waktu telah menjadi kewajiban ketika Nabi SAW melakukan mi'rajna, menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa Nabi mengatakan, saya takut ini menjadi kewajiban bagi kalian? Dalam hal ini para jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, para ulama menjawab, yang pertama adalah Nabi takut sholat malam, sholat sunnah menjadi kewajiban dilaksanakan di masjid. Dalilnya adalah fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Nabi Muhammad mengatakan, sholatlah kalian di rumah kalian. Jawaban yang kedua, para ulama mengatakan Nabi Muhammad takut ini adalah menjadi kewajiban fardhu kifayah
sebagaimana sholat jenazah merupakan fardu, tapi fardu kifayah. Sedangkan orang-orang ulama-ulama lain mengatakan ini menjadi kewajiban 1 tahun 1 kali. Jamaah pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaan, berapa rakaat sholat tarawih tersebut? Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa sholat tarawih pada ahdi Umar, pada zaman Sayyidina Umar adalah 20 rakaat. Bahwa sholat tarawih pada zaman Umar bin Khattab adalah 20 rakaat. Asar riwayat dari Sayyidina Umar disebutkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Sa'id bin Yazid. Dan kemudian pendapat ini didukung oleh Imam An-Nawawi, seorang pakar hadis sekaligus pakar fikih mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, tidak ashabuna bihadzal hadis. Para ulama Syafi'i menggunakan dalil ini. Dengan hadis ini, dengan riwayat ini, dengan asar ini, ulama Syafi'i mengatakan bahwa tarawih 20 rakaat. Wa man dha'afa hadits al-ishrun fama asab. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan yang melemahkan hadis ishrun. Hadis ini yang menyatakan bahwa ahdi Umar pada zaman Sayyidina Umar ada 20 rakaat, fama asab yang menyatakan riwayat ini lemah, merupakan pendapat yang keliru. Oleh karena itu Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tasrif menyatakan wa andu ma waqa'a fi ahdi Umar, dan ulama menganggap apa yang terjadi pada zaman era Sayyidina Umar kal ijma' sebagai sebuah kesepakatan antara ulama. Tidak heran ulama 4 mazhab sepakat bahwa tarawih berjumlah 20 rakaat. Ulama daripada ulama Hanafiyah yang bernama Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i' Shana'i menyatakan bahwa tarawih 20 rakaat. Kemudian Syekh Ilus dalam kitabnya Minahul Jalil menyatakan bahwa tarawih 20 rakaat. Ibn Rushd Al-Hafidh juga daripada mazhab Maliki dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa tarawih 20 rakaat. Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Irsyad, ulama dari mazhab Hanabilah menyatakan bahwa tarawih 20 rakaat. Jadi kesepakatan para ulama 4 mazhab bahwa tarawih berjumlah 20 rakaat. Lalu muncul pertanyaan lagi, lalu bagaimana dengan hadis di Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasul tidak sholat fi Ramadan wala fi ghairi ma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi akthar min 11 rakaat. Rasul di Ramadan dan selain Ramadan tidak pernah sholat lebih daripada 11 rakaat. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Jawabannya para hadirin, yang pertama, dalam redaksi ini tidak ada pengingkaran, tidak ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa lebih dari 11 rakaat adalah larangan. Yang kedua adalah bahwa pernyataan Sayyidah Aisyah hanya sebatas pengetahuan beliau, pernyataan apa yang beliau lihat selagi beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya sebagaimana Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Rasul tidak pernah sholat duha. Tapi dalam hadis lain dinyatakan dari Ummi Hani bahwa Rasul pernah melaksanakan sholat duha. Apalagi dari Abi Hurairah dinyatakan bahwa Rasul berpesan kepadanya untuk senantiasa tidak meninggalkan sholat duha. Jadi pernyataan Sayyidah Aisyah hanya sebatas pengetahuan apa yang beliau lihat ketika beliau bersama Rasul. Ketika Rasul berada dalam rumah bersama Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan, beribadah dalam bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan lainnya, dan Rasul beribadah pada 10 akhir lebih banyak daripada selain 10 akhir. Jadi pada kesimpulan daripada ceramah ini, kesimpulan dari penyertaan ini bahwa tarawih berjumlah 20 rakaat. Silahkan yang mau sholat tarawih 8 rakaat, tapi jangan pernah menyatakan bahwa tarawih tidak lebih daripada 8 rakaat.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.